Shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi lo ngabaikan tangannya. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Mari selama 90 menit ke depan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terima kasih atas segala perlindungan-Mu, penyertaan-Mu pada hari ini, bahkan seminggu belakang ini. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini, itu semua berkat anugerah-Mu, berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami memulai ibadah kami Bapa, Tuhan yang tutup bungkus setiap kami, biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan sukacita-Mu ada di tempat ini. Kami mau datang di hadapan Tuhan, kami mau muliakan nama Tuhan, kami mau mengucap syukur. Berkati juga teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, dan kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan, kami bisa berkumpul meninggikan nama Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Jesus said, if I just, I should come to Him. No one else can satisfy. I should come to Him. Katakan, Jesus said, if I am weak,
seorang pun yang bisa jadi kekuatan buat kami selain Engkau, Tuhan. Kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu apa. Mungkin Bapak Ibu lagi ngalamin hal-hal yang gak baik, hal-hal yang gak enak dalam hidup Bapak Ibu. Cuman yang saya bisa yakinkan bahwa Tuhan kita Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatannya dalam hidup kita semua. Karena pada akhirnya kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup kita, yang sudah pastinya indah buat kita semua. Yes. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku
sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Katakan sekarang Ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku. Benar ya Tuhan, pujian itu mengatakan Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatannya. Dan kami yakinkan pujian ini Tuhan, sebentar kami ingin memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kami ingin bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Boleh dong sapa kiri kanannya, bilang Tuhan baik. Katakan semangat ya. Yuk kita naikkan satu pujian, pujilah Tuhan. Sama-sama kita katakan. Pujilah Tuhan, segenap hatiku puji namanya. Jangan lupakan segala yang pujilah Tuhan.
Yesusku. Amin. Bersorak-sorai kemenangan di hadapan Yesus Tuhan dan Raja di hidup. Lebih sungguh lagi. kita akan memberikan persembahan yang bertugas. Saya undang maju ke depan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang belum menerima amplop persembahan biar bisa kami layani. Bila sudah semua, kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami bisa hadir di sini ya Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Semua bukan karena kebetulan saja ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan punya maksud yang indah untuk hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kau sudah memberkati kesehatan kami ya Tuhan. Kau sudah memberkati pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan. Kau juga memberkati sekolah kami ataupun kuliah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajar ya Tuhan kami selalu mengucap syukur Tuhan. Apapun situasi kondisi kehidupan kami ya Tuhan, kami tetap berkata kepada Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, tiba waktunya Tuhan, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang memberi. Biar ya Tuhan, pemberian kami ini bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, apabila ada di antara kami Tuhan yang belum bisa memberi ya Tuhan, yang Kau berkati lebih-lebih lagi ya Tuhan, agar kami bisa memberi ya Tuhan di minggu depan ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan memberi yang terbaik dan memberi dengan penuh sukacita. Kami alaskan Tuhan, doa kami hanya dalam satu nama yang kami percaya, nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah raya hari Minggu 27 Maret 2022. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Andre Imam. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Heri Swinata. Pendaftaran ibadah bisa daftar melalui grup WhatsApp gereja yang sudah ada. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah virtual sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah virtual GPI Bethlehem Rainforest yang akan diadakan pada setiap hari Jumat pukul 7 malam.
Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah virtual kombat komunitas Bapak-Bapak Takut Tuhan. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Hai pemuda Bethlehem, Youth Next Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam menara doa pada hari Sabtu pukul 7 malam melalui live streaming Instagram. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak kepada seluruh jemaat, penata layang, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan setia kepada Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info Komsel Gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah Komsel virtual dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami informasikan bahwa waktu untuk persembahan awal tahun berakhir di minggu ketiga bulan Maret 2022. Mari muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati. Berikut info persepuluhan di Bethlehem Grand Police. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua, dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pengumuman terakhir, apakah di tempat ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya jika ada. Ada? Oke, tidak ada. Berarti jemaatnya setia semua. Mari saya undang semua jemaat bagi berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, periksa setiap hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik, yang gak hanya mendengarkan firman Tuhan di sini, tapi kami mau aplikasikan di dalam kehidupan kami hari demi harinya Tuhan. Kami ingin mau belajar lebih lemah lembut lagi dalam hari kami, di dalam kasih setianya Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Yang tak
Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan. Kiranya boleh berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati setiap tim praise and worship, para musisi, multimedia yang sudah melayani kami dengan apa yang sudah mereka berikan kepada Engkau. Berkatilah mereka. Ini saatnya Tuhan, kami ingin mendengar apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Berkata-katalah kepada kami, berbicaralah kepada kami. Tentu kami mau mendengar dari firman yang sudah Kau tulis melalui para nabi-Mu, yang sudah dibukukan menjadi Alkitab. Dan Alkitab itulah suara-Mu bagi kami. Dan kami mau membaca, kami mau mengerti. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukannya. Baik yang ada di rumah-Mu ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing yang ibadah secara online. Tuhan berkati kami semua. Kami siap untuk belajar firman, kami siap untuk bertumbuh di dalam firman, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita tepuk tangan buat tim praise and worship dulu ya. Luar biasa. Dari pagi sampai siang mereka melayani kita dan rohnya menyala-nyala ya, luar biasa. Terima kasih buat hambanya, pendeta, Bapak Gembala di tempat ini, Pak Pendeta Jim yang telah menghubungi saya melalui Saudara Marcel untuk menyampaikan firman pada hari ini. Terima kasih buat para penata layan, ya, para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jemaat yang setia, sehingga nggak bosan-bosannya melihat wajah saya ya. Minimal saya muncul di tempat ini setahun berapa kali lah ya. Ya, Tuhan memberkati. Karena ini masa pandemi, ya tentu kita berdoa supaya pandemi ini menjadi endemi. Katakan amin. Sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah bertumbuh dalam kelemah lembutan. Saya senang sekali kalau dikasih tema ya, daripada saya harus mencari tema sendiri. Ya, kalau pengkhotbah ada beberapa yang punya tipe. Kalau dikasih tema dia nggak suka. Tapi kalau saya termasuk yang suka dikasih tema, tinggal saya berdoa dari tema itu. Apa petunjuk Tuhan? Daripada saya mencari-cari, Tuhan, saya mau khotbah nih di Grand Forest nih, apa yang jemaat butuhkan, mereka butuhkan. Nah itu perlu pergumulan. Kalau sudah ada begini, ya ini berarti yang dibutuhkan. Saya tinggal meminta pimpinan Tuhan, dapat rema, dapat ayat-ayatnya untuk disampaikan kepada saudara semua. Nah, saya dapat pas ya, ini ya apa, inilah hidup saya sebenarnya. Bertumbuh dalam kelemah lembutan. Kenapa? Saya ini orang temperamental. Saya ini orangnya kasar, saudara. Ya, saya tuh dulu ya, jangan sekarang. Kalau sekarang udah berbeda. Ya dulu itu saya itu ya dalam segala hal nggak bagus lah. Tapi sejak tobat terima Tuhan Yesus, saya berubah. Ya, berubah benar-benar 100% versi saya. Saya perokok menjadi tidak perokok. Saya minta maaf minum karena kita orang Gunung Kawi ya, tempat wisata dingin gitu. Saya berhenti. Ya semua yang minta maaf, kata-kata saya kasar, sikap saya kasar. Saya sih berantem tidak, cuma pukul orang sering. Nah itu beda ya, berantem tidak. Kalau berantem kan omongan, nah, kalau pukul orang itu ya budi, ada namanya budi, itu pernah saya hajar itu ya, itu sampai babak belur namanya budi. Akhirnya jadi teman, saya nyesel itu namanya budi. Ada satunya lagi Wahyono ya, kalau itu beda, cuma gara-gara nyolong ayam. Kan kita nyolongnya 3, kan nyurinya 3 ayam, dia ngakunya 1, kan kita ngambilnya 3 waktu itu. Berantem saudara, saya hajar itu ayam. Ya, akhirnya saya bertobat, ya sudah bertobat, sudah selesai semua. Kenal Yesus membuat hidup baru. Kita tepuk tangan buat Tuhan ya. Nah hari ini tema ini bagus sekali. Tentu sebelum tema ini atau judul pada hari ini sudah ada judul-judul sebelumnya.
tentang buah roh. Mari kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya semua orang sepakat. Siapapun, minta maaf ya, mau ateis sekalipun yang pakai hukum ateis komunis, kalau bicara ini nggak ada yang menentang. Semua orang perlu dikasihi. Orang suka dengan kasih. Orang suka dengan sukacita. Betul? Kalau cemberut, marah, orang nggak suka. Orang suka dengan kedamaian. Orang suka dengan orang yang sabar. Orang suka orang yang murah hati. Orang yang baik hati. Orang yang setia. Semua orang suka. Mau siapapun ini. Jadi nggak ada hukum apapun nggak bisa menentang ini. Dan Alkitab itu betul-betul kebenaran yang luar biasa. Dan hari ini tiba giliran saya menyampaikan tentang kelemah lembutan. Siapa orang yang suka? Siapa yang nggak suka? Semua orang suka orang yang lemah lembut. Kalau orang kasar, orang nggak suka. Orang yang marah-marah, orang yang maki-maki, orang ngomongnya kasar, tindakannya kasar, nggak suka. Sikapnya kasar, nggak suka. Tapi kalau lemah lembut, suka. Saya yakin, apalagi penguasaan diri, orang yang self control, ngomong dijaga, sebelum berbicara dipikirkan, sebelum mengambil kesimpulan, keputusan sudah direnungkan. Orang suka. Tapi orang ceplos-ceplos, ngomong sembarangan, main nuduh sembarangan, hakimi, oh sedih, gak suka. Jadi tidak ada ya hukum yang menentang hal-hal ini, artinya hukum manapun. Apalagi kalau ini adalah hukum kekristenan. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh. Bertumbuh berarti adalah adanya sebuah perubahan. Kalau itu tanaman kecil menjadi lebih besar, menjadi bertumbuh lagi, berbunga, menghasilkan buah, dan buahnya dinikmatin. Itu yang diharapkan dari sebuah pohon. Tapi ini kita kan manusia. Ketika Tuhan berkata bertumbuh dalam kelemah lembutan, berarti tujuan dari gereja ini adalah adanya sebuah perubahan karakter, sebuah perubahan kehidupan yang tidak baik menjadi lebih baik, yang sudah baik ditingkatkan kebaikannya. Katakan amin. Yang kasar-kasar akhirnya menjadi lemah lembut. Yang omongannya kasar-kasar sekarang omongannya sudah diatur. Yang ngomongnya sembarangan semaunya sekarang mulai dimanage. Yang bersikap suka menentang, melawan, sekarang sudah mulai berubah. Belajar ketaatan, belajar penundukan. Itu perubahan, dan itu yang saya yakin yang diharapkan dari Tuhan. Jadi judulnya jelas, Tuhan mau kita bertumbuh. Dan tujuannya jelas, supaya ada sebuah perubahan. Khususnya dalam hal apa? Kelemah lembutan. Ada beberapa versi terjemahan, tolong diklik. Bahasa asli Alkitab kita, jadi kalau membaca dalam bahasa Alkitab kita, kata yang dipakai tentang yang kita sedang bahas kelemah lembutan itu berasal dari kata prautes. Artinya adalah kerendahan hati, lembut dan kelembutan. Ya, humility, meekness dan gentleness itu jelas. Itu kamus ya. Kalau kamus ya begitu, ini yang dipakai secara umum pada zamannya. Jadi ternyata kalau kita baca hari ini masih sangat relevan, masih sangat bagus. Ya. Nah, kalau kita Today English Version menerjemahkan dengan istilah kita buah, tapi di sini adalah hasil. Jadi apa yang dihasilkan dari but the Spirit produce? Apa yang dihasilkan? Ternyata kata gentleness justru dipakai dalam Inggris sehari-hari, itu adalah kerendahan hati. Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, terjemahan yang lain, King James Version yang bisa dipakai biasanya di sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi. Saya belum menerjemahkan kontemporer ya, ada beda lagi. Tapi dia terjemahkan dengan meekness, kelembutan. Jadi kita jangan terpengaruh, tapi justru kita belajar. Ternyata Alkitab itu hidup, firman Allah itu hidup. Jadi walaupun saudara baca hari ini ayat yang sama,
sebulan lagi, 1 tahun lagi, saudara baca, dapat pengetahuan yang baru, dapat gairah yang baru, dapat semangat yang baru. Katakan amin. Yaitu firman Tuhan. Nah, untuk itu bagaimana supaya kita protes, supaya kita memiliki buah yang dihasilkan dari orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saudara bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karena ada roh Bapa di dalam dirimu. Kalau Bapa nggak kehendaki, kita nggak bisa. Maka orang-orang luar sana kan belum menyebut, karena belum mendengar firman. Tapi ketika dia mendengar firman, kalau nggak buka hati dan nggak Bapa perintahkan, dia nggak bisa. Jadi kalau saudara hari ini beruntung dan bersyukur ada di rumah Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam dirimu. Katakan amin. Dan roh itu menghasilkan sebuah sifat dalam diri kita. Seharusnya hasilnya, kalau itu buah, seharusnya sama. Kan nggak mungkin Bu Evi ada Roh Kudus, saya ada Roh Kudus. Bu Evi lemah lembut, saya kasar. Udah berarti beda dong. Seharusnya sama. Seharusnya kalau Bu Evi lemah lembut, saya juga lemah lembut. Kalau Bu Evi lemah lembut penuh Roh Kudus, saya masih kasar, berarti bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Logikanya begitu. Tapi kenapa enggak? Oh, kemungkinan ada yang memang mau bertumbuh, ada yang tidak. Istri saya punya tanaman. Nanti PR-nya Mami, sesudah nanti kita khotbah jam 2 pulang ya, jam 5-an lah, syutinglah itu tumbuhan Mami yang ditanam itu. Sudah disyuting, upload di IG kayak di apa, supaya apa yang saya khotbahkan saya mau cerita. Itu bunga di rumah saya, saudara. Bagus banget. Indah itu ya, bougainville, ada yang warna kuning, ada yang warna ungu, ada yang warna merah. Terus saudara, kenapa kok itu tumbuhan bisa bertumbuh sedemikian rupa dan akhirnya bisa berbunga sedemikian indah? Karena dipupuk, dirawat, disirami setiap hari, sehari minimal 2 kali. Karena itu bukan langsung tanam, tancap ke tanah. Artinya tanah yang itu, tapi dari dimasukkan ke bak, diisi tanah, baru diisi tanaman, itu beda ya. Jadi kalau itu hujan aja, kemarin hujan, sekarang nggak kita siram nggak ada masalah. Kalau yang ini nggak bisa. Sekarang kita siram nih, besok enggak. Dia sudah meresap, sudah ngambil airnya untuk sari-sarinya untuk berbunga. Besok nggak disiram, kering dia. Kenapa dia bisa? Karena ada yang meresponin, ada yang rawat. Coba kalau itu tanaman bougainville, didiemin saja. Hasilnya tetap namanya pohon bougainville, tetap juga berbunga, tapi beda buahnya, hasilnya, pertumbuhannya. Sama orang Kristen, kita semua punya Roh Kudus. Katakan amin. Kita ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Tapi ketika kita nggak membuka hati untuk Roh Tuhan bekerja menguasai hidup kita, kita nggak membuka hati supaya Roh Tuhan itu sungguh-sungguh mengatur hidup kita, menguasai hidup kita, nanti hasilnya beda. Maka ada orang Kristen kok aneh ya. Seharusnya sama. Ya mungkin soal kalau yang disebut suara, nah kita ngerti lah. Contoh, tapi esensinya sama. Ya, kalau orang Jawa bilang, Bu Gembala, besok mampir ke rumah ya. Tapi kalau orang Korea kata, salam Bu Gembala, jangan lupa besok mampir ke rumah ya. Itu sama. Tadi yang orang Korea tadi nggak marah-marah, yang orang Jawa tadi juga nggak biasa. Kita ngerti nih kayak seharusnya konten isinya itu sama walaupun mengekspresikannya berbeda. Saudara punya gaya berbeda. Sesama Kristen tapi kita semua ada Roh Kudus. Walaupun berbeda tapi maknanya isinya harusnya sama. Yang sama itu apa? Kelemah lembutan tadi. Gitu. Tegang kali. Apa saya bawanya tegang ya? Nah, sekarang persoalannya itu bagaimana supaya saya dan saudara itu bertumbuh. Cara nyiramin, kalau seperti tanaman tadi istri saya bunganya itu jadi indah. Sekarang saudara ya, kita beli. Makanya ini ilmu ya, kecil aja tapi ini nggak ada kaitannya dengan dalam pengertian langsung, tapi maknanya ada. Jadi saya dengan istri ke puncak, bukan singkat cerita, di puncak sana ada bougainville
buahnya indah sekali. Itu pohon berbunga, bukan buah ya. Pohonnya itu macam-macam. Singkat cerita kami ambil 3. Harganya murah, 80.000. Sampai ada yang 100 yang bagus yang bunganya. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Jakarta 2 hari, rontok semua. Akhirnya saya perhatiin, saya nggak apa-apa. Istri saya sudah bilang, Pi, yang itu nggak usah disiram. Tapi dengan hati yang penuh kasih karena 80.000, ya toh, sayang, tetap saya siram saudara, sampai di Jakarta. Akhirnya bener, 3 minggu kemudian, yang sudah kering tadi, yang satu ini, muncul tunas. 3 minggu. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang ini yang kita sia-siakan tanda kutip di pikiran tadi, yang hampir dilupakan, tapi kita siramin, kita aktif. Justru sekarang pohon inilah yang akhirnya bertumbuh, daunnya gede-gede, dan bunganya sudah mulai mekar. Tepuk tangan dong. Terus itu fakta. Terus saya pikir kehidupan itu sama. Bagaimana roh lemah lembut di dalam diri saya itu akhirnya bertumbuh. Kan judulnya saya disuruh bertumbuh dalam kelemah lembutan. Kalau gitu harus ada sebuah perubahan hidup, sifat hidup, karakter hidup yang harus lebih baik. Yang pertama saya bicara tentang hati yang seirama dengan firman. Tolong diklik. Ini cara yang pertama. Kalau orang Kristen mau hidupnya bertumbuh di dalam karakter Kristus, karakter buah roh, yaitu kelemah lembutan, hidupmu, hatimu, pikiranmu, apapun itu harus terkoneksi dengan firman. Kita baca Filipi pasal 2 ayat 5. 1, 2, 3. Jadi saudara tahu cerita dari Filipi pasal 2 ini, kisahnya adalah Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib. Singkat cerita, itu ternyata adalah Yesus. Dan Alkitab katakan, coba, Allah yang di surga, yang begitu agung dan mulia, mau merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ini prinsip-prinsip yang nggak mudah, karena prinsip dunia beda. Kita yang biasa, kepingin jadi luar biasa, kepingin luar biasa lagi, lama-lama luar angkasa. Akhirnya kita itu makin terkenal, semua orang kepinginnya begitu. Kalau dunia, semua kan orang kepingin dimuliakan. Awalnya minta maaf, orang biasa, orang sederhana, kan ingin dimuliakan. Tapi ternyata orang yang mau bertumbuh di dalam pikiran dan perasaan Kristus, aku tidak menganggap kesetaraanku dengan Allah, tapi melainkan mengosongkan diriku dan akhirnya menjadi rupa yang namanya pribadi manusia Yesus dan mati di atas kayu salib untuk tujuan yang mulia. Nah, Kristus yang punya gaya seperti itu, dia kepingin, Paulus berkata, kita semua hendaklah punya hati dan pikiran seperti itu. Maka Matius itu yang disuruh belajar kepada kita disuruh belajar kepada Yesus adalah, mari kita baca Matius itu 11 ayat 29. 1, 2, 3. Tuh, kita rupa-rupanya disuruh punya perasaan dan pikiran seperti Kristus, dan akhirnya suruh belajar kepada Kristus, karena Kristus itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Akhirnya hidupmu akan menikmati menjadi hidup yang normal. Hidup yang baik itu hidup yang ketenangan, yang bahagia maksudnya. Kita disuruh belajar. Belajarnya sama siapa? Kalau begitu, kalau saya mau lemah lembut, mau rendah hati, hatiku dan hatimu, pikiranmu dan pikiranku seirama dengan firman. Artinya terkoneksi selalu dengan firman. Kita nggak bisa jauh dari firman. Kalau kita mau lemah lembut, kita mau punya roh kerendahan hati, cintailah firman. Nanti firman yang akan membentuk pribadimu menjadi pribadi yang lebih baik.
Katakan amin. Karena ketika Yesus berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ternyata kata-kata Alkitab itulah petunjuk yang membentuk, yang menyegarkan, yang menyuburkan kelemah lembutan. Kalau saudara nggak cinta firman, nggak baca Alkitab, Kristen sih Kristen, tapi saudara nggak akan bertumbuh dalam karakter yang kita bahas ini, buah roh yang kita bahas ini. Tapi kalau saudara baca firman, saudara baca firman, penyembahan, berdoa, terkoneksi terus dengan firman, bahasa kita terkoneksi dengan Allah, dengan surga, maka seperti surga, tanda kutip, Allah mau jadi manusia. Kalau orang keras mana mau? Orang keras kan gengsi. Kalau saudara orang mulia direndahkan, harga dirimu direndahkan, orang nggak mau. Benar kan? Orang kan nggak suka harga dirinya direndahkan, betul? Tapi kalau surga nilainya justru yang begitu mulia, untuk tujuan supaya manusia yang nggak baik jadi mulia, merendahkan diri. Ini prinsip-prinsip firman yang sederhana. Saya rindu kita semua setiap hari membaca Alkitab. Katakan amin. Karena hanya Alkitab yang akan membantu saudara punya roh yang lemah lembut, tidak kasar, tidak hidup temperamental, ngomong sembarangan, bersikap sembarangan. Ada beberapa kasus saya ikut Pria Sejati itu berarti tiga kali ya, nemenin pendeta kita satu, nemenin acara kita Penatalayan, dan saya sendiri dengan hamba Tuhan. Saya perhatikan ada beberapa pria di tempat itu, saudara. Dan itu ada di antara hamba-hamba Tuhan yang kasar loh sama istrinya. Ada yang pukul istri loh. Ada loh, saudara. Terus saya berpikir gini, pendeta aja pukul istri, jadi pendekar, apalagi jemaat. Saya jadi berpikir jadi agak tanda kutip mau menghakimi gitu, tapi akhirnya saya itu enggak Tuhan dalam Yesus. Kalau jemaat jauh lebih baik. Kenapa? Kalau jemaat kalem-kalem. Kalem itu kayak lembu, bukan ya. Kalem itu lemah lembut. Itu fakta. Untuk itu dekatkan dirimu dengan firman. Katakan amin. Yang kedua, saya selesaikan 3 poin ya. Karena ini kan ibadah yang terakhir. Jadi kita pulang jam 2. Enggak lah, ya kan nggak boleh ya. Kita lagi istilahnya masa pandemi. Oke, mau dibentuk. Jadi ciri utama kalau saudara mau bertumbuh nih, itu kita siap diproses, mau dibentuk. Pembentukannya orang yang supaya lemah lembut, makin lemah lembut itu dari apa? Teguran, dari masukan atau nasihat, atau ujian hidup. Itu yang membentuk pribadimu akan makin halus, makin lemah lembut. Alkitab katakan, dengarlah nasihat. Jadi setiap kita harus siap mendengar nasihat. Katakan amin. Kita harus siap mendengar didikan, dan terimalah didikan. Kalau ditegur, dididik, dinasehati, kita harus siap. Supaya apa? Supaya kita menjadi bijak, artinya menjadi manusia yang lebih baik. Supaya punya masa depan, akhirnya kehidupanmu jadi pribadi yang agung, anggun, dan mulia. Kalau kita punya karakter yang lemah lembut, tapi lemah lembut tadi harus bertumbuh. Tidak boleh menjadi seperti pengetahuan yang kita tahu bahwa lemah lembut baik, tapi pribadi kita sifatnya nggak berubah. Karena disebut pertumbuhan itu perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti nggak bertumbuh. Karena yang disebut bertumbuh itu berubah. Jadi kita harus berubah. Yang jadi orang kasar, yang ngomong kasar, hidup nggak bagus, jauh, harus menjadi pribadi yang lebih baik sekarang. Untuk itu, kita harus siap. Sampai pemazmur katakan, ujilah aku, ya Tuhan. Cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kenapa? Karena karakter itu ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Itu karakter. Jadi nggak ada di dalam tubuh fisik, tanda kutip. Tubuh kita ini makin panah, kata Paulus. Kemah kita ini akan makin merosot. Nanti akan dibongkar, artinya kita meninggal. Tapi roh dan jiwa itu nggak akan hilang. Untuk itu kita harus siap dinasehati. Jadi jangan dikasih masukan marah, jangan dikasih teguran marah, jangan. Dan yang tegur yang paling tepat, yang nasihati, kasih masukan yang paling tepat itu siapa? Orang-orang dekat kita.
Karena dia orang yang tahu kita. Untuk itu nih, siapa yang sudah menikah? Angkat tangan yang sudah menikah. Oke, sudah menikah ya. Siapa yang jadi suami? Angkat tangan. Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suami, ada lagi suami? 8. Oke, sorry. Oh, 9 di belakang. Oke. Saya tanya. Ini suami-suami ya. Siapa yang pernah panggil istri? Istriku sini. Ada yang panggil nama itu. Ada suami-suami kurang ajar itu. Panggil namanya. Itu versi saya suami kurang ajar itu. Karena nggak romantis ya. Yang bener itu sayang. Nah, gitu ya. Kan aneh tuh. Ada dulu ya. Ada dulu. Nggak di sini. Ketika pacaran gandeng tangan. Sekarang makin tua ke gereja aja masing-masing. Lu ada di sana, gua ada di sini. Gitu, saudara. Ada gitu. Sayang, sini. Kenapa, Bi? Duduk. Ya, kenapa? Menurut mama, menurut mami, apa yang kurang baik dari saya sebagai suami? Apa yang perlu saya perbaiki dalam hidup saya? Ada nggak di antara pria yang 8 tadi yang pernah panggil istrinya begitu, ngomong seperti itu? Angkat tangan. Saya kasih tahu ya, mulai sekarang cara menumbuhkan karakter lemah lembut itu adalah teguran orang yang paling dekat, masukan. Cuma karena kita gengsi, pria itu kan gengsi, egonya tinggi, kagak maunya tuh perintah dan dilayani. Keliru. Nggak bertumbuh kok. Nanti di luar juga sama, jadi orangnya keras. Jadi mulai praktek dari rumah yang setiap hari tadi. Sama. Siapa di antara saudara yang suaminya masih hidup? Angkat tangan. Suami berarti istri-istri masih hidup. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih banyak ini. Oke. Dari 9 wanita itu, siapa yang pernah panggil suaminya? Sayang sini. Menurut papa, menurut suami, apa yang kurang dariku sebagai istri? Apa yang perlu saya perbaiki? Apa masukan papa atau papi buat aku? Siapa di antara wanita yang pernah panggil suaminya seperti itu? Angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, bener. Memang di mana-mana wanita lebih mulia daripada pria. Tepuk tangan dulu. Masih mendingan loh. Masih ada 30% loh. Selebihnya enggak. Jadi kalau kita mau dibentuk, kita siap ditegur. Teguran yang paling baik itu, masukan yang paling baik itu pasangan hidup. Karena dia yang tahu persis kita. Kalau di luar, kita kelihatannya Arjuna, ganteng banget. Ya, kalau bos itu sama sekretaris, salam. Bahasanya kalau di gereja, salam. Di luar, apa lu? Hah? Sama orang, sama istri sendiri, serem, sama suami, serem. Beda. Jadi justru orang-orang yang dekat itulah yang tahu kita. Katakan amin. Dia nggak bisa dibohongin. Ada contoh lucu, tapi ini fakta. Ya, anaknya pendeta, si A lah, jangan pendeta di sini nggak ada ya. Termasuk pendeta saya. Ketika bapaknya khotbah di mimbar, maksudnya bohong gitu saudara. Ketika dia ngomong itu, dia sendiri bohong. Dia akhirnya konseling sama saya. Aduh, om doain itu. Siapa? Saya pikir doain siapa? Ayahnya sendiri saudara. Kenapa? Gini. Nah itu, kita nggak boleh. Kalau di mimbar ini, minta maaf hanya orang dekat. Jemaatan nggak tahu. Coba, seperti saya khotbah. Karena saudara nggak tahu. Yang paling tahu saya siapa? Istri saya. Dan kalau dalam persekutuan hari Jumat, selalu saya tanya. Biasanya dengan anak. Ya, menurut Mas Aga, menurut Dedek Hepti, menurut Candy, menurut Melvin, apa yang kurang dari kami orang tua? Apa yang perlu kami perbaiki dari orang tua? Coba, kita sama anak aja berani begitu. Kenapa? Memang kita mau supaya hubungan bagus dan itu membentuk. Apalagi anak. Jadi anak jangan kurang ajar. Yang paling tepat, yang paling mendidik adalah orang tuamu. Maka minta. Kalau kita itu kadang-kadang dinasehatin, lawan saudara. Boro-boro minta nasihat. Ya, dikasih tahu aja, jangan gini, jadul Upi. Jadul katanya saudara. Nggak boleh. Jadi yang membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lemah lembut, yang menerjemahkan firman yang sudah kita baca, itu prakteknya ada di rumah. Jadi kalau anak minta nasihat sama orang tua,
Katakan amin, anak-anak. Yang belum nikah angkat tangan. Yuk, angkat. Oke. Yang belum nikah umur 20 tahun ke atas angkat tangan. Ya, oke. Yang angkat tangan cepet nikah. Ya, karena udah 20 tahun ke atas ya. Tolong hormatin itu orang tuamu. Dengan cara apa? Dengar nasihatnya dan mintalah nasihat. Itu menyuburkan kerendahan hati. Seperti tanaman, itulah pupuknya dan siraman airnya. Apa nasihat orang tua? Kalau kita mau bertumbuh dalam kelemah lembutan, kita harus siap ditegur. Katakan amin. Kita harus siap dinasihatin, kita harus siap diajar, dididik. Harus siap. Kalau enggak, nanti tidak bertumbuh. Nanti kita keras terus, gengsi terus, sombong terus. Tadi suami-suami yang belum pernah manggil istrinya, nanti pulang dari sini kita praktek firman ya mama yang baik. Tapi jangan diserang. Iya, ini yang sudah kutunggu-tunggu. Jangan ngomong gitu, saudara. Saudara jangan bilang ini sudah kutunggu-tunggu, udah lama aku mau ngomong tentang apa ini, tentang papi ini. Ya jangan gitu, jangan diserang gitu. Ya kalau sudah dipanggil gitu, iya Pak, dibalik aja dulu. Enggak lah Pak, sebelum papa saya. Keren itu. Nanti terjadinya komunikasi harmonis. Tapi kalau saling nyerang, papa sih dari dulu sebenarnya papa itu nggak baik. Itu nyerang, jangan saudara. Itu nggak nasihat, itu ngajak perang. Itu bukan nasihat, nasihat itu nggak begitu. Pak, terima kasih. Papa sudah suami yang baik bagi saya. Mungkin saya juga kurang baik, ayo kita perbaiki. Tapi kalau papa minta masukan dari saya, versi saya Pak, kurang duit doang. Nah, gitu. Itu bukan masukan itu saudara. Itu bukan membentuk kelemah lembutan itu ya, membuat tensi makin tinggi itu. Yang ketiga, nah, ilmu padi, dengarkan. Ini bagus sekali. Kita baca ayat firman-nya dulu supaya nangkep. Nanti sehari-hari praktekkan ini supaya bertumbuh kelemah lembutan. Bertemu dengan bos, bertemu dengan orang lain, dengan siapapun. Kalau sudah dari rumah menang, biasanya di luar sana nggak palsu. Jadi kan ada itu orang baik di kantor tapi nggak baik di rumah. Itu kebalik. Yang benar itu adalah baik dari rumah, di kantor baik itu nggak palsu. Artinya benar. Jangan di rumah sebenarnya nggak baik, kasar, galak. Kalau di kantor lembut, kayak sopan, itu penipu, bohong. Ya nggak boleh itu, munafik. Temannya munaroh. Nah itu ya, kalau munafik. Ayo kita baca 1 Petrus 5 ayat 5. 1, 2, 3. Muda, tunduklah. Dan kamu semua, stop dulu. Kamu semua itu baik yang muda, baik yang tua. Ketika yang tua diajar untuk belajar tunduk, taat, hormat, mendengar nasihat dengan baik tadi dari yang atas. Demikian juga suami istri hubungannya bagus ya, saling memberi masukan, siap terima masukan, siap memberikan juga nasihat. Dan apa yang terjadi akhirnya? Dan kamu semua 1, 2, 3 rendahkanlah dirimu sebab tetapi seperti terjemahan yang dipakai tentang tadi dari Today English Version menerjemahkan tentang humility. Rupa-rupanya karakter buah roh yang dimaksudkan dari juga prautes itu ilmu padi, kerendahan hati. Jadi kalau saudara mau bertumbuh di dalam kelemah lembutan, pakai ilmu padi. Pokoknya makin berisi, makin merunduk. Saudara minta maaf ya bahasa saya, dulu goblok, sekarang pintar, makin bisa menghormati, makin bisa menghargai. Jangan sombong, Allah tentang itu. Kalau sudah Allah tentang, gak ada berkat. Karena ketinggian hati, sombong itu awal kejatuhan, awal keruntuhan. Tapi orang yang rendah hati banyak ganjarannya, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau mau hidup, saya dan saudara harus menerapkan prinsip ini. Kalau makin kaya, nanti saudara ekonominya makin bagus, makin pinter, makin berpengaruh, makin rendah hati. Itu orang lemah lembut, percaya. Itu membentuk, menyuburkan kelemah lembutan itu adalah sifat rendah hati.
dia bisa menghargai, dia bisa menghormati. Itu subur. Kalau saudara nggak bisa begitu, nggak bisa lemah lembut. Karena orang cenderung sombong, orang sombong itu pongah, jalannya aja berbeda, kata-katanya berbeda, sikapnya berbeda, itu orang sombong. Apalagi orang merasa benar, orang merasa benar, jangan dinasihatin. Dia udah paling benar, kita yang salah. Nggak bisa itu. Tapi kalau orang makin belajar, makin pinter, makin takut Tuhan, makin ngerti Alkitab, makin bisnisnya berkembang, uangnya makin banyak, kekayaannya makin bertambah, harus makin merendahkan diri. Satu dengan yang lain, apalagi rendah kepada Tuhan. Katakan amin. Itu hatimu pasti bertumbuh kelembutannya. Percaya. Saya tidak tahu ya, sayang, papi kasar atau lemah lembut sih? Jangan-jangan saya papi bilang lemah lembut ternyata kasar. Gimana menurut mami? Ini di hadapan saksi 1000 jemaat. Lemah lembut ya. Saya dengar dia nggak terpaksa ya. Enggak ya. Kenapa saya orang temperamental, orang kasar, orang apa? Saya melakukan firman aja. Hidup saya mau seperti Kristus adalah firman. Yang kedua, saya belajar untuk menerima masukan, baik dari jemaat, baik dari istri, dari anak-anak saya. Saya siap dikritik kok. Saya selalu siap. Dalam persekutuan kita ngobrol terbuka. Anak saya juga sama. Menurut kami, kamu kurang gini, tolong ya gini ya mas, tolong ya dek, tolong gini. Kita ngobrol, makanya komunikasi di keluarga itu penting. Dan yang ketiga, saya nggak merasa bahwa saya sekarang makin pintar dalam pengertian apa, makin kaya seperti apa. Tapi kita memang harus makin rendah hati. Katakan amin. Karena rendah hati itu menundukkan diri, itu membuat lembut nanti. Percaya. Semakin kita belajar begini sama orang, hormat, santun sama orang, kan bagus itu hatimu, pribadimu, kelembutanmu. Tapi kalau pongah sombong sekali lagi, Tuhan aja tentang, Tuhan aja nggak suka, dan hidup kita pasti nggak diberkati. Jadi kalau mau bertumbuh kelemah lembutan kita, ingat ilmu padi, makin berisi, makin merunduk, makin pinter, makin kaya, makin apa, makin sopan, makin hormat, makin baik sama orang. Katakan amin. Jangan sombong. Itu membentuk pribadi kita yang lemah lembut. Akhirnya kesimpulannya, pertumbuhan dalam kelemah lembutan tergantung dari hati yang seirama dengan firman, hati yang mau dibentuk, dan ingat ilmu padi, ilmu yang makin berisi, makin merunduk, rendah hati kepada Tuhan, kepada siapapun. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian tadi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan saya mau berdoa kepada saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapak Ibu yang saya kasihi, adakah di antara saudara yang berkata, Pak Pendeta, terima kasih, saya mau menjadi pribadi yang bertumbuh dalam kelemah lembutan.
Saya mau praktek firman. Saya mau belajar untuk terus fokus kepada firman, fokus kepada Kristus. Saya siap untuk ditegur, siap untuk dinasihati. Bahkan saya siap mengembangkan sikap ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, menjadi pribadi yang rendah hati. Saya mau praktek, nanti coba saya pulang, saya akan panggil pasangan hidup saya. Saya akan ngobrol dengan anak-anak saya, supaya kehidupan saya berubah. Saya jadi anak, mungkin saya selama ini saya kurang ajar sama orang tua, dan saya mau berkata, Papa, Mama, maafin saya. Saya mau belajar dengar nasihat, saya mau belajar dengar teguran, dengar didikan. Dan kalau ada di antara saudara yang sungguh-sungguh mau bertumbuh dalam kelemah lembutan dan siap untuk mempraktekkan firman Tuhan, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, aku tumpang tangan dengan iman dari mimbar ini dalam nama Yesus, dan mereka semua bertumbuh di dalam kelemah lembutan. Buah roh hadir dalam hidup mereka, dan buah itu bertumbuh dan menjadi manis, dinikmati banyak orang. Aku memberkati supaya mereka punya hati dan pikiran seperti Kristus, hati dan pikiran seperti firman, hati dan pikiran yang satu dengan yang lain, hidup untuk saling, bukan menonjolkan, tapi saling merendahkan diri satu dengan yang lain, supaya ada kehormatan, kemuliaan yang dari Tuhan. Aku doa berkat kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ada dalam dirimu memampukan saudara untuk bertumbuh di dalam roh kelemah lembutan. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya menyampaikan atas nama jemaat terima kasih pada Pak Pendeta Nathanael sudah melayani kita sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanan bersama Ibu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani sepanjang hari ini. Jeripayanya tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang masih online atau live streaming, saudara-saudara tetap semangat, Tuhan memberkati. Mari kita semua tetap menjalankan prokes ya, protokol kesehatan, jaga diri sampai benar-benar kita mendapat informasi yang berubah dari pemerintah ya. Dukung pemerintah, dukung keluarga, dukung lingkungan, caranya pakai masker saja ya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Itu saja. Baik, kita sudah siang, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya jemput bangkit berdiri, kita semua juga bangkit berdiri. Satu pujian pengagungan kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, yang memberikan kami waktu dan kesempatan beribadah.
Tuhan, sahabat-sahabatku yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini, ku percaya Tuhan memberkati dan jeripaya mereka pun tidak sia-sia. Seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest dalam tangan-Mu, ku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Gembalakan kami pada jalan-jalan kebenaran. Baringkan kami di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Jika Engkau mendapati ada di antara kami sakit, sembuhkanlah kami. Jika Engkau mendapati di antara kami lemah, kuatkan kami. Jika Engkau mendapati di antara kami ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Jika Engkau yang mendapati kami di dalam berbagai pergumulan, berilah kami jalan keluar. Orang-orang bekerja diberkati pekerjaan. Orang-orang dagang diberkati dagangannya. Orang-orang punya usaha bisnis diberkati usaha bisnisnya. Apapun profesi kami yang berkenan di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan memberkatinya. Engkaulah menjadi sumber jawaban atas setiap pekerjaan dan persoalan kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan Indonesia yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Indonesia akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Pulihkan COVID-19 di negeri kami, Tuhan, supaya orang-orang yang sudah terpapar bisa sembuh, bisa tertolong, Tuhan. Kami percaya, baik yang ada di Wisma, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada isoman, Tuhan berkati. Berkati para petugas-petugas yang terus berjuang mengurus orang-orang sakit, Tuhan berkati. Pulihkan negeri kami, Tuhan. Orang-orang negeri kami yang mengalami bencana alam, Tuhan pulihkan. Orang mengalami, Tuhan, musibah atas negeri kami, pulihkan. Pulihkan juga ekonomi bangsa kami, supaya makin hari makin baik, supaya makin hari makin pulih. Tuhan berkati juga, kami menyerahkan semua. Berkati semua pejabat negeri, berkati semua menteri, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami. Berkati Tuhan, kami percaya semuanya ke dalam tangan-Mu. Daerah-daerah yang ada konflik, Tuhan pulihkan. Kirimkan shalom-Mu ke sana, supaya juga di sana ada damai, Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam tangan dan berkat Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah live streaming, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah. Ulurkanlah tanganmu yang penuh berkat itu kepada kami. Pulang dan bawalah kebenaran firman Tuhan. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, dilimpahkan atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu kita minggu depan.